Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefira Liviani dari Prodi S1 Kebidanan Spesiasi Mataram. Di sini saya akan melakukan DTT atau desinfektan tingkat tinggi, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara kimiawi, yang kedua dengan cara mengukus, dan yang ketiga dengan cara merebus. Nah, untuk alat dan bahan untuk DTT tersebut di sini ada yang pertama ada dengan kain linen, yang kedua ada tromol, yang ketiga ada korentang, ada kom untuk mengukur air, dan ada baikun untuk membuat larutan nanti, dan selanjutnya ada topi atau penutup kepala untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarnya rambut, dan yang ketiga di sini ada handscoot atau sarung tangan untuk melindungi diri dari terkontaminasi, dan yang selanjutnya ada celemek untuk melindungi diri juga. Dan di sini ada sikat untuk menyikat instrumen dan deterjen. Dan di sini ada baskom berisi air untuk memproses kimiawi nanti ya. Di sini juga ada instrumen yang akan didesinfektan tingkat tinggi atau disterilkan. Dan di sini ada baskom kosong untuk membuat larutan DTT. Itu untuk alat dan bahannya. Selanjutnya kita akan memulai dengan kimia. Baik, kita menggunakan APD atau alat pelindung diri. Di sini kita menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Gunakan tangan dominan terlebih dahulu, yaitu kanan. Jangan menyentuh bagian luar karena masih bersih. Selanjutnya ambil yang bagian kiri, tapi tidak menyentuh bagian dalam. Nah, selanjutnya menggunakan celemek. Setelah menggunakan celemek, gunakan pelindung diri, yaitu topi penutup kepala. Setelah menggunakan APD, untuk melindungi diri selanjutnya bisa menggunakan kacamata, tapi di sini kita tidak menggunakan kacamata. Baik, kita mulai saja, yaitu di sini kita melakukan perhitungan membuat cairan DTT. Baik, pada konsentrasi memiliki 5,25% dan yang kita inginkan adalah 0,5% larutan. Nah, selanjutnya kita membuat cairan DTT, yaitu dengan cara 1:9, di mana satu botol konsentrat kita tuangkan dengan 9 kali kita tuangkan air ke baskom yang ini. Kita mulai hitung, ini 1, begini cara mengukurnya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, setelah larutan tersedia, alat-alat yang ingin dibersihkan atau instrumen yang ingin dibersihkan direndam terlebih dahulu di cairan DTT, larutan DTT yang sudah kita buat. Ini adalah disebut dengan proses kimiawi, di mana direndam terlebih dahulu alat-alat yang akan disterilkan selanjutnya. Nah, ini seharusnya full ya. Nah, kita diamkan sama 10 atau 20 menit. Kenapa 10 dan 20 menit? Apabila kita mendiamkan sejam, maka alat ini akan berkarat. Jadi untuk menghindari kekaratan ilmiah ini, untuk menghindari kekaratan dan menjaga alat instrumen tetap baik dan utuh. Baik, jika sudah 10 atau 20 menit, kita angkat alat dan bahan menggunakan korentang. Di sini kita ambil korentang, kita angkat alat dan bahan yang sudah direndam menggunakan cairan DTT. Ambil satu persatu.
sudah selesai diangkat, selanjutnya kita akan membersihkan dengan deterjen dan menyikatnya. Baik, setelah kita melakukan desinfektan tingkat tinggi menggunakan kimiawi, selanjutnya kita cuci dengan air mengalir dan deterjen. Isi air pada baskom yang akan digunakan. Jangan lupa menggunakan deterjen. Setelah itu gusarkan deterjen. Masukkan alat yang tadi sudah kita gunakan. Masukkan alat yang tadi sudah kita rendam menggunakan desinfektan, cairan desinfektan. Masukkan. Kita cuci dengan menggunakan sikat. Sikat hingga merata. Hilangkan darah-darah sisa setelah kita gunakan. Sikat semua alat. Buka gunting dan sikat. Buka pingset, sikat pingsetnya. Sikat sama gunting harus dalam keadaan terbuka. Selanjutnya bilas, menggunakan air yang mengalir. Taruh dan keringkan. Lanjut lagi, cuci lagi alat-alat, bilas, keringkan, bilas, ratakan. Nah, baik, alat yang sudah dicuci biarkan dalam keadaan terkurap agar air yang ada pada alat jatuh dan alat bisa kering. Jika bidan segera menggunakannya, kita keringkan alat menggunakan handuk. Setelah itu selanjutnya saya akan desinfektan tingkat tinggi mengukus menggunakan dandang yang memiliki pembatas antara air dan benda atau alat. Isi dandang dengan air hingga pembatas. Hingga pembatas, jangan terlalu penuh. Selanjutnya, nyalakan dandang, nyalakan api sedang, atur api dengan sedang, dan selanjutnya tunggu hingga air mendidih, yaitu selama 20 menit. Sementara menunggu air kering, ikat kain pada penutup dandang. Ini untuk menghindari tertetesnya air uap dari uapan selama pengukusan. Baik, setelah itu setelah 20 menit panci sudah air pada dandang sudah mendidih, kita masukkan alat instrumen yang akan kita sterilkan. Masukkan alat instrumen, jika takut panas bisa menggunakan pingset. Susun sedemikian rupa agar paparan panasnya bisa mencapai semua bagian yang kita inginkan. Susun. Selanjutnya, tutup menggunakan penutup yang sudah kita lapisi dengan kain agar air uap pada penutup ini tidak jatuh ke dalam alat agar alat tetap dalam keadaan steril.
Kita tunggu hingga waktu hingga 20 menit. Baik, setelah 20 menit alat dikukus, kita bisa matikan kompor. Tekan kompor, buka penutupnya. Kita bisa menunggu hingga dingin agar tidak terlalu panas. Selanjutnya, ketika alat sudah kedingin, alat siap diangkat, yaitu dengan cara membuka tutupnya. Lalu ambil alat menggunakan korentang agar tidak panas. Angkat, pelan-pelan. Baik, setelah alat diangkat, kita bisa mengeringkan alat jika ingin dipakai. Tidak dipakai dan langsung menaruhnya di tempat steril atau tromol atau bak instrumen steril atau wadah instrumen steril. Masukkan alat menggunakan korentang ke dalam tromol atau bak instrumen steril. Masukkan alat satu persatu ke dalam bak instrumen steril jika kita tidak menggunakan agar alat tetap dalam keadaan steril setelah disterilkan. Selanjutnya tutup dan letakkan pada lemari steril atau tempat steril pada ruangan steril untuk barang-barang atau alat instrumen steril. Setelah desinfektan tingkat tinggi yang mengukus, selanjutnya kita akan melakukan desinfektan tingkat tinggi yang merebus. Nah, di mana alat-alat akan direbus pada air genangan. Nah, ini alat yang sudah kita cuci, yang sudah kita sterilisasi dengan menggunakan kimiawi dan sudah kita cuci dan keringkan. Selanjutnya kita akan memprosesnya dengan cara merebus. Pertama-tama isi air pada dandang. Untuk proses merebus ini kita isi air, usahakan alat terendam. Selanjutnya nyalakan kompor. Nah, sementara kompor dinyalakan, masukkan alat yang sudah kita sterilisasi menggunakan kimiawi. Masukkan alat secara bersamaan dengan air yang akan dididihkan. Langsung saja tanpa menunggu ininya mendidih ya. Airnya mendidih kita masukkan saja. Usahakan sampai semua alat tenggelam. Harus semua alat tenggelam. Masukkan lagi alatnya. Harus tenggelam ya, alat tidak boleh mengambang seperti ini, harus tenggelam. Jika alat belum tenggelam seperti ini, tambahkan airnya hingga alat tenggelam. Usahakan semua harus terendam, tidak boleh ada yang permukaan instrumen yang tidak terkena oleh air rendaman. Nah, karena kita proses merebus, kita tidak perlu menutup tutupannya dengan menggunakan kain seperti pada mengukus. Nah, kita tutup saja ketika alat instrumen sudah berada di dalam air dan tidak ada semua permukaannya sudah tertutup oleh air dan tidak ada yang mengambang ataupun tidak ada instrumen yang tidak terkena air, sudah terendam dengan baik. Tutup ini. Nah, kita tunggu hingga 20 menit sampai dia mendidih. Nah, apabila sudah 20 menit maka alat di kompor bisa kita matikan dan alat sudah dalam sterilisasi. Kita tunggu hingga 20 menit ya. Setelah menunggu 20 menit, kita lihat airnya. Ini hasil air menunggu 20 menit. Kita buka, ternyata sudah mendidih. Nah, baik, ini airnya sudah mendidih, matikan kompor. Ini airnya sudah mendidih ya, kita sudah mendidih, kita tutup. Lalu kita matikan kompor. Air sudah mendidih. Selanjutnya, kita tunggu sampai dingin, setelah dingin baru kita angkat. Tujuannya kita mendinginkan terlebih dahulu agar tidak panas. Ambil alat menggunakan korentang, alat dalam keadaan steril. Setelah dingin kita bisa angkat. Angkat alat. Gerakkan.
alat sudah dalam keadaan steril. Apabila bisa langsung dipakai. Apabila alat tidak langsung dipakai, simpan di bak instrumen steril atau tromol. Nah, setelah alat dikeringkan, setelah alat disterilisasikan menggunakan cara merebus, disinfektan tingkat tinggi dengan cara merebus, kita apabila alat tidak langsung dipakai untuk melakukan tindakan, membersihkan luka atau melakukan persalinan, kita bisa menaruh alat yang sudah steril pada wadah instrumen steril atau tromol. Selanjutnya tutup dan letakkan pada lemari steril atau tempat steril pada ruangan steril untuk barang-barang atau alat instrumen steril. Itu tadi DTT atau desinfektan tingkat tinggi, di mana dengan cara kimiawi, dengan cara mengukus dan merebus untuk mensterilisasi alat yang telah kita gunakan dan saat melakukan tindakan. Setelah kita selesai melakukan tindakan, kita buka handscoon, buang handscoon pada belko, buka celemek, letakkan celemek ini pada belko atau pada tempat instrumen membuang sampah, dan buka penutup kepala. Tindakan sudah selesai. Setelah selesai melakukan tindakan, cuci tangan menggunakan 6 langkah. Ambil sabun mengandung antiseptik sedikit, basahi tangan, cuci tangan menggunakan sistem cuci tangan bersih, yaitu dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan bilas. Setelah mencuci tangan, keringkan menggunakan tisu atau handuk kering. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tindakan mensterilisasi menggunakan desinfektan tingkat tinggi dengan cara merebus, dengan cara mengukus dan kimiawi telah selesai. Demikian video dari saya Sefiana Alifiani. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.